kan sebetulnya dibeli asapnya. Tapi kalau asapnya masih dibuang dan orang yang menemukan asap itu marah-marah, maka rokok itu suloyo. Kalau rokok bagus ya habis. Sayang dibuang. Dan ini aman sampai ke bayi pun juga aman. Iya. Nah, orang tua sampai ke usia berapapun aman. Kemarin sepuh-sepuh ya rombongan. Ini juga bisa disuntikkan asap ini. Tempel misalnya, kalau yang bermasalah di sini misalnya tempel, tembakkan. Habis. Masuk ke dalam. Karena asap itu gas, maka dia partikel nano, partikel sangat kecil dengan kecepatan reaksi sangat tinggi. Kalau posisi itu tidak pas, ini asapnya akan keluar semua. Ya, keluar banyak. Iya. Tapi kalau posisi kita pas, benar, ditempel saja, tembakkan, habis asapnya, masuk semua. Asap masuk lewat pori-pori. Jadi perbedaan dengan memang ini kontroversial karena selama ini kan yang kita dengar itu rokok itu membunuhmu. Iya. Saya setuju, rokok membunuhmu. Tetapi mengapa ini dipakai untuk terapi dan tidak membunuhmu? Lihat-lihat rokoknya gitu ya. Ya, karena yang jelas adalah materinya yang berbeda. Jadi sebetulnya masalah rokok itu dua hal yang menjadi masalah serius, yaitu satu nikotin, kedua tar. Ini juga ada nikotinnya, ini juga ada tarnya. Gitu. Jadi kalau kita merujuk pada penelitian dari farmasi, jadi kita bisa lihat di jurnal farmasi, nikotin khususnya yang disebut sebagai nikotin murni atau gold nikotin, itu ditemukan selain di tembakau, itu di tomat, kentang, terong, semua ada nikotinnya. Wortel ada? Wortel nggak secara signifikan gitu. Tapi yang jelas pasti ada itu tomat, kentang, terong, keluarga tomat atau famili tomat, terong itu semua ada nikotinnya. Dan nikotin murni atau gold nikotin itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun sistem imunitas atau sistem ketahanan di dalam tubuh. Satu, kedua, dari hasil penelitian farmasi ternyata nikotin murni itu juga mampu melokalisir sel-sel kanker, khususnya yang sudah diteliti itu kanker kelenjar getah bening. Itu ada di jurnal farmasi. Persoalannya adalah nikotin murni yang disebut sebagai gold nikotin, karena nikotin itu mampu mengikat gold atau emas dan sekaligus mampu mengikat logam-logam berat termasuk merkuri segala. Nah di situ persoalannya. Jadi kalau di rokok biasa karena diramu dengan saus kimia, lalu tembakonya dari petani ke pengepul, itu jemurnya apa? Disebar gula, bumbu masak, disemprot dengan pewarna tekstil, dikasih minsri dan seterusnya, supaya teksturnya juga menjadi lebih baik, lembut, warnanya menjadi bagus, lalu juga beratnya nambah. Lalu setelah itu di pabrik diolah dengan saus-saus kimia. Maka yang terjadi, nikotinnya ketika kita konsumsi itu sudah mengikat logam berat dan membawa masuk. Itu problemnya. Jadi bukan nikotin itu sendiri yang bermasalah, tapi nikotinnya sudah tercemar oleh logam berat. Sehingga kalau rokok biasa kita tarik begini, sesek. Di sini terasa ya, lalu sesek. Sementara kalau ini karena nikotinnya masih sebagai gold nikotin murni, maka ketika masuk dia mengikat logam berat dalam tubuh lalu melarutkan. Kalau dikatakan nikotin itu nempel di paru-paru dan seterusnya, itu tidak benar. Karena apa? Karena titik didih nikotin itu sangat rendah, jauh di bawah suhu tubuh manusia. Maka nikotin itu akan larut di dalam tubuh. Itu yang satu, nikotin. Kedua,
Yang dipersoalkan adalah tar. Tar itu coklat-coklat atau minyaknya. Jadi kalau di rokok filter dan seterusnya itu yang disaring tarnya. Tapi filter itu tidak bisa menyaring gas. Karena gas tetap masuk. Gas itu levelnya nano. Sementara filter itu hanya mampu menyaring sampai level mikro saja. Itu. TAR itu singkatan dari total aerosol residu. TAR adalah residu dari suatu pembakaran. Apapun dibakar materi itu menghasilkan cairan atau minyak sebagai residunya, gitu, atau aspalnya, itu tar. Jadi kalau bambu dibakar, belakangnya itu muncul umpluk, itu tar. Dulu mbah-mbah kita zaman dulu, tarnya bambu itu dipakai untuk obat gatel, obat koreng segala. Nah, itu. Kalau daging dibakar, muncul minyak-minyak, itu tar juga. Kalau tarnya dicuci lalu dimakan, nggak enak. Nah, kalau di rokok-rokok biasa berbahaya karena dia adalah ramuan dari bahan-bahan kimia sintetis macam-macam, sehingga tarnya beracun. Nah, karena ini isinya adalah kapulaga, jinten hitam, serai, siwak, sirih, kunyit, jahe dan seterusnya, maka minyak sebagai residu dari pembakaran ini adalah minyak rempah. Nah, minyak rempah itu obat. Yang ditembakkan ke mata itu tar, pedes, perih. Nah, itu minyak rempah, obat. Jadi itu, maka kalau saya bertemu dengan orang-orang baik itu kalangan medis atau orang-orang ilmuwan, saya senang kalau mereka bertanya